Pertanyaannya, dalam sebuah kelas terdapat 50 orang anak. Dari jumlah tersebut, 19 orang anak gemar berenang, 21 orang anak gemar bernyanyi, 19 orang anak gemar sepak takraw, 10 orang anak gemar berenang dan bernyanyi, 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 6 orang anak gemar berenang dan sepak takraw, dan 4 orang anak gemar ketiga-tiganya. Pertanyaannya, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Yang B, berapa orang anak yang tidak gemar satupun dari ketiga kegiatan tersebut? Oke, untuk menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendata keterangan-keterangan yang ada di soal, itu ya. Nah, ini datanya di sini sudah Bu Yuli tuliskan. Yang pertama itu ada 50 anak, kita tulis ya. Kemudian 19 anak gemar berenang. Oke, Bu Yuli misalkan di sini himpunan A. Kemudian 21 anak gemar bernyanyi, Bu Yuli misalkan himpunan B. 19 anak gemar sepak takraw, Bu Yuli misalkan himpunan C. Kemudian selanjutnya adalah 10 anak gemar berenang dan bernyanyi, 10 anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 6 anak gemar berenang dan sepak takraw, 4 anak gemar berenang, bernyanyi, dan sepak takraw atau gemar ketiga-tiganya. Oke, setelah mendata ulang apa-apa yang diketahui di soal, kita barulah akan menjawab pertanyaan yang A, yaitu menggambar diagram Venn. Oke, langkah pertama menggambar diagram Venn adalah kita gambar dulu kotaknya atau persegi panjangnya gitu ya. Kemudian kita menggambar lingkaran-lingkarannya. Nah, dari keterangan yang sudah ada berarti kita tahu ya, karena ada yang suka ketiga-tiganya berarti ada irisan ketiga-tiganya. Gitu ya. Kemudian karena ada yang suka berenang dan bernyanyi dan sepak takraw, berenang dan sepak takraw, maka antar bagian dari himpunan itu ada irisannya gitu ya. Nah, jadi sehingga Bu Yuli menggambarkan lingkaran himpunannya itu seperti yang sudah Bu Yuli gambarkan itu. Nah, mari kita lanjutkan. Yang pertama, setelah kita menggambarkan lingkaran-lingkaran himpunannya, nah kita selanjutnya akan menuliskan himpunan-himpunannya ya. Nah, di sana Bu Yuli sudah memisalkan untuk anak yang gemar berenang itu A, maka di sini misalnya A gitu ya. Kemudian ini B, yaitu gemar bernyanyi. Kemudian yang ini C, yaitu gemar sepak takraw. Oh ya, maaf, di sini ada semestanya ya, S ya, lupa Bu Yuli. Oke, nah setelah itu kita mulai menghitungnya atau mulai memberikan keterangan di lingkaran-lingkarannya itu dari bawah atau dari ini anak yang gemar ketiga-tiganya. Ya, ini kan ada 4 anak yang gemar ketiga-tiganya ini ya. Nah, kita akan mulai dari sini. Oke, 4 anak gemar berenang, bernyanyi, sepak takraw, berarti kita akan menuliskan angka 4 di irisan ketiga-tiganya. Nah, irisan ketiga-tiganya kan ini ya, berarti di sini ada 4 anak. Oke, selanjutnya di sini Bu Yuli akan naik. Di sini ada 6 anak gemar berenang dan sepak takraw. Oke, ini ya, gemar berenang dan sepak takraw. Oke, berenang itu kan himpunan A, kemudian sepak takraw itu kan himpunan C. Berarti irisan antara A C itu ada 6 anak, oke ya. A dan C. Berarti di sini ya posisinya tuh kan di sini ya. Di sini ya. Di sini itu ada 6 anak. Nah, 6 anak itu kan sudah ada 4 yang gemar ketiganya, berarti di sini tinggal 2 anak. Oke, jadi kita bisa memperhatikan bahwa irisan antara AC itu kan ada 6, yaitu 4 ditambah 2. Oke, selanjutnya di sini anak yang gemar bernyanyi dan sepak takraw itu ada 10. Oke, bernyanyinya itu himpunan B, kemudian sepak takrawnya itu himpunan C. Berarti B dan C ya, irisan B dan C di sini itu ada 10 anak. 10 anak di sini irisannya ketiganya sudah ada 4, berarti untuk menjadi 10 di sini tinggal 6 gitu ya. 6 ditambah 4 itu kan 10 ya. Berarti irisan antara B dan C itu ada 10 anak. Kemudian selanjutnya di sini adalah 10 anak gemar berenang dan bernyanyi. Oke, berenang dan bernyanyi berarti irisan antara A dan B itu ada 10. Berarti di sini sudah ada
4, berarti di sini tinggal 6. Oke ya. Diperhatikan irisan-irisan himpunannya. Oke, selanjutnya adalah baru kita ke yang ini, anak gemar sepak takraw nih ya. Sepak takraw itu himpunan C. Itu ada 19 anak. 19 anak itu kan ini sudah ada 6, sudah ada 4, sudah ada 2. Berarti semuanya 12. Kalau misalnya semuanya ada 19, sudah ada 12, berarti di sini tinggal 7. Jadi 7 anak itu artinya yang hanya gemar sepak takraw. Gitu ya. Hanya. Jadi kan ini himpunan ini kan yang menunjukkan hanya gitu ya. Oke, ini ada 7 anak. Kemudian selanjutnya adalah anak yang gemar bernyanyi. Bernyanyi itu himpunan B. Itu ada 21 anak. 21 di sini sudah ada 6 ditambah 4 ditambah 6. Berarti 16. 21 dikurangi 16 berapa hasilnya? Oke, 5. Itu ya. Jadi yang suka bernyanyi saja ada 5 anak. Selanjutnya adalah yang berenang. Berenang itu ada 19 anak. 19 anak di sini sudah ada 6 ditambah 4 ditambah 2, berarti sudah ada 12, berarti tinggal kurang 7. Jadi yang suka berenang saja ada 7 anak. Oke, seperti itu ya himpunannya dari diagram Venn-nya. Nah, untuk anak yang tidak gemar ketiganya berarti dia berada di luar dari himpunan itu, yaitu misalnya posisinya di sini. Oke. Nah, untuk soal yang B, berapa anak yang tidak gemar satupun dari ketiga kegiatan tersebut, berarti kita akan menghitung anak yang gemar dulu. Anak yang gemar berarti kan gini ya, kita berarti menghitungnya dari pertama ya, dari yang suka berenang ya. Ini yang suka berenang saja ya, yang suka berenang saja ada 7. Kemudian ditambah yang suka bernyanyi saja itu ada 5. Kemudian yang suka sepak takraw saja ini ada 7 gitu ya. Nah, kemudian ditambah nih yang suka ketiganya berarti 4. Kemudian ini yang suka apa sih ini? Berenang dan bernyanyi ini ya, berenang dan bernyanyi saja gitu ya. Berarti tidak suka tiga-tiganya. Berarti di sini ada 6. Kemudian ini ada yang suka berenang dan sepak takraw saja itu ada 2. Kemudian ditambah yang suka bernyanyi dan sepak takraw yaitu ini ya, saya bernyanyi dan sepak takraw saja di sini ada 6. Berarti ini ditambah 6. Oke, hasilnya berapa? 7 ditambah 5 12 ditambah 7 19, kemudian ditambah 4 itu 23, ditambah 6 29, kemudian ditambah 2 itu 31, ditambah 6 hasilnya 37. Oke, yang menyukai ketiga kegiatan itu ada 37, berarti yang tidak menyukai ada 50 dikurangi 37, berarti hasilnya 13. Oke, jadi kesimpulannya yang tidak gemar satupun dari ketiga kegiatan tersebut adalah 13 anak. Oke, semangat belajar adik-adik semuanya. Jangan lupa like and subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. See you!